Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Prianto, SD SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik 2. Perkenalkan, nama saya Neza Fitria Indasari dengan 3 digit NIM terakhir 045. Saya berasal dari kelas 2025E. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis data responden dari mahasiswa S1 Manajemen tahun 2025. Nah, laporan hasil analisis data yang saya olah menggunakan SPS ini mendapatkan jumlah data yakni 316 responden yang berasal dari mahasiswa S1 Manajemen tahun 2025. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan. Tabel frekuensi yang pertama yakni jumlah responden terhadap jenis kelamin. Bisa dilihat dari total 316 responden, terdapat perempuan sebanyak 202 orang atau 63,9% dan laki-laki sebanyak 114 orang atau 36,1%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar responden adalah perempuan. Artinya data penelitian ini didominasi oleh mahasiswa perempuan. Tabel frekuensi yang kedua yakni berdasarkan tempat tinggal atau domisili responden. Nah, dapat dilihat dari luar Surabaya sebanyak 193 orang atau 61,1%. Untuk yang dari Surabaya sebanyak 123 orang atau 38,9%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa berasal dari luar Surabaya, sehingga kemungkinan besar banyak yang merantau untuk kuliah di Surabaya. Tabel frekuensi yang ketiga yakni mengenai jenis transportasi yang digunakan mahasiswa saat ke kampus. Nah, hasilnya yang menggunakan kendaraan pribadi yakni 248 orang atau 78,5%. Untuk yang menggunakan ojek online yakni 31 orang atau 9,8%. Serta yang menggunakan jalan kaki 23 orang atau 7,3%. Dan yang menggunakan kereta yakni 14 orang atau 4,4%. Dari data tersebut terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat transportasi utama untuk ke kampus. Selanjutnya yakni tabel cross tab, di mana terdapat dua variabel yakni kelas dan domisili. Pada kelas A, domisili luar Surabaya terdapat 25 dan domisili Surabaya terdapat 13. Dan kelas B yakni 26 luar Surabaya serta 16 di Surabaya. Dan kelas C terdapat domisili 23 di luar Surabaya dan 18 di Surabaya. Untuk kelas D 24 luar Surabaya dan 18 Surabaya. Kelas E terdapat 30 luar Surabaya dan 10 Surabaya. Kelas F terdapat 22 luar Surabaya dan 15 Surabaya. Kelas G terdapat 20 luar Surabaya dan 11 dari Surabaya. Dan kelas I terdapat 21 luar Surabaya dan 19 dari Surabaya. Untuk IUP yakni luar Surabaya terdapat hanya 2 dan Surabaya terdapat 3. Kesimpulannya, di setiap kelas itu mayoritas mahasiswa berasal dari luar Surabaya. Polanya yang konsisten di semua kelas kecuali kelas IUP. Selanjutnya yakni tabel cross tab yang kedua. Terdapat dua variabel juga yakni jenis kelamin dan akomodasi dari kampus ke rumah. Untuk jenis kelamin laki-laki terdapat 7 orang jalan kaki dan 98 orang menggunakan kendaraan pribadi, 3 orang menggunakan kereta, dan 6 orang menggunakan ojek online. Untuk jenis kelamin perempuan, terdapat 16 orang jalan kaki dan 150 orang menggunakan kendaraan pribadi, 11 orang menggunakan kereta, dan 25 orang menggunakan ojek online. Jadi kesimpulannya, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Namun, perempuan cenderung sedikit lebih banyak menggunakan ojek online dibandingkan laki-laki. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, mayoritas responden adalah perempuan, yang kedua, sebagian besar mahasiswa berasal dari luar Surabaya, yang ketiga, kendaraan pribadi menjadi transportasi utama, yang keempat, pola domisili dan transportasi relatif sama di setiap kelompok. Yang kelima, yakni tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan transportasi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian dan hasil analisis data.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.